Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qtada bihudah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin ingkang kawula hormati lan kawula muliaken, keluarga besar almarhumah Ibu Nyai Hamidah, ingkang kawula hormati keluarga besar Kiai Haji Darwis, ingkang kawula hormati susipun dumateng Ibu Nyai Hajah Masykurah, pengasuh Pondok Putri Wabussalam, ingkang kawula hormati Ibu Nyai Hajah Rasidah serta keluarga, Ibu Nyai Hajah Masnunah, ingkang kawula hormati Ibu Nyai Hajah Muflihah beserta keluarga, ingkang kawula hormati Kiai Haji Tariq bin Ziyad, pengasuh Ponpes Putra Babussalam, ingkang kawula hormati Kiai Haji Alis Iskandar, Ustadz Saiful Bahri, khususipun dumateng Al Habib Hamid Aidit, Ustadz Kasyadi, Ustadz Saiful Bahri lan sedaya para asatidz dan keluarga besar Pondok Pesantren Babussalam, seluruh dewan asatidz, segenap panitia dan santriwan santriwati, dan seluruh korda simpatisan yang mencintai dan menghadiri acara ini secara virtual. Mudah-mudahan sedaya tansah pinaringan panjang umur, sehat walafiat, mugi-mugi tansah diparingi barokah inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Ketika mengingat apapun tentang orang-orang soleh dan solihah, maka di situ turun rahmatnya Allah. Mugi-mugi dengan kita menghadiri haul dari Ibu Nyai Hamidah, haul dari Kiai Haji Darwis, mugi-mugi kula panjenengan sedaya dirahmati Gusti Allah. Mugi-mugi tansah diparingi barokah, berkah umure, berkah ilmune, berkah amale, berkah rezekine, jembar rezekine, kawatah rezekine, lunas utang-utange, sing amine banter tak dongakno ndang lunas, amin Allahumma amin. Modele akeh utang ini, lunas cicilan-cicilane, sing nyicil kodong, daster, kompor, panci, cebok, ember, mudah-mudahan ndang lunas, amin. Lek wis lunas saged nyicil malih, amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kalau yang belajar di sini, kalau keluar dari sini, mugi-mugi cedek jodone. Yang punya keluarga waktu rapi, dereng rapi, mugi-mugi diparingi cedek jodone, sing jaler oleh istri solihah, istri neriman, dikai belanja 500.000 saulan cukup, amin Allahumma amin. Istrine solihah mugi-mugi oleh jaler ingkang soleh, pengertian, tanggung jawab lan orang medit, amin. Sing rondo-rondo tak dongakno ndang oleh jodoh, amin Allahumma amin. Sing wis rabi mugi-mugi ditambah anak putune, soleh solihah anak bojone, qabul hajatih,
Mugi-mugi sedaya diparingi sehat wal afiyah. Sing loro-loro tak dongano dikei waras. Baik yang hadir ataupun yang secara virtual. Sing loro flu mugi-mugi ilang flune. Sing loro watuk tak dongano ilang watuke. Sing loro pilek mugi-mugi ilang pileke. Sing loro untu mugi-mugi ilang lara untune. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Sebenarnya panjenengan sedaya baik keluarganya ataupun siapapun yang belajar di Babus Salam ini termasuk orang-orang yang beruntung. Napa maneh yang gak mek nyantri tok tapi cinta sama wali-wali Allah, cinta nang Bunyai Hamidah, cinta ke Kiai Haji Darwis, cinta para kiai, cinta para alim ulama, ini adalah kebanggaan terbesar. Mudah-mudahan insyaallah urip kula panjenengan sedaya ditatosaken urip sing barokah. Berkah kita menghadiri haul Kiai Darwis, berkah kita menghadiri Bunyai Hamidah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bu, mengenai cinta, kenapa kita hadir? Apa kok hadir kelantan cinta? Kok sampai di virtual dari jauh, dari mana-mana hadir? Kenapa? Karena cinta. Tanpa cinta, nafas itu koyok-koyok tidak ada artinya. Gini apa nggih? Bahkan Nabi niku sering, Nabi Muhammad SAW kalau cinta sama sahabat, beliau selalu mengatakan, Inni uhibbukum ya Mu'adz. Sahabat, saya cinta kepadamu. Maka berapa banyak hadis yang disampaikan silsilahnya adalah silsilah mahabbah. Maka seorang murid yang tidak mencintai gurunya, seorang murid yang gak seneng ambek gurune, gak cinta ambek gurune, maka muhal soro lek kate oleh barokah. Nggih napa nggih? Abu Jahal, semarang Abu Jahal. Tahu kenalan ah? Abu Jahal niki Bu, Pak. Iku sering lek bengi niku marani ngri daleme Kanjeng Nabi. Ngapain tok-tok? Enggak. Mirengaken Kanjeng Nabi maos Quran. Sering mendengar ilmu-ilmunya Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi. Cara lainnya ya belajar. Dadi ngrungokno Kanjeng Nabi sampai kepethuk tiyang. Abu Jahal. Kaget iki diceluk. Ono apa? Sampeyan apa nek kene? Oh, gak saking lewat kula ngrungokno niki. Padahal sering nang kono ngrungokno Kanjeng Nabi. Abu Jahal niku panggonane neraka napa surga? Hah? Wis intipe neraka. Intipe neraka. Kita tidak boleh mengatakan neraka kecuali orang yang memang dinyatakan neraka, nggih. Firaun neraka, nggih. Abu Jahal neraka. Padahal yo ngrungokno ilmu. Tapi kok seperti itu? Ditakoki, Abu Jahal, sampean kok ngrungokno Muhammad? Lho sampean iki percaya mek Muhammad? Percaya aku. Aku gak tahu ketok wong iki goro. Lah sampean kok gak mlebu Islam? Maka Abu Jahal mengatakan kesombongan hadirin. Makanya guru kula selalu ngomong, wong sombong ambek wong kakean isinan niku gak iso golek ilmu. Wong sombong ambek wong isin niku angel. Isin apa Beb? Isin untuk mencari ilmu, isin belajar. Apa gak belajar? Isin kula iku angel oleh barokah. Kate belajar sombong, ya angel oleh barokah. Abu Jahal sombong. Iki Abu Muhammad iki teko Bani Muthalib, kita tidak pernah kalah. Lek golongane Abdul Muthalib iku mbeleh 1000 unta, aku iso mbeleh 1000 unta. Lek jamu tamu, awak dhewe jamu tamu. Ketika gini, saya begini, kita ndak pernah kalah. Lah tapi iki ana sing ngaku nabi, lah awak dhewe lek gak iso dadi nabi. Yo kalahe ndek kono hadirin. Akhirnya tidak pernah mau. Kenapa kok gak iso? Kok dadi neraka padahal mencari ilmu? Karena tidak pernah cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran penting sakderenge belajar ilmu niku kudu nyintai gurune. Lek gak barokah angel. Ngene apa nggih hadirin? Maka sedikit saja kalau kula biyen sakderenge belajar tentang Habib Zain bin Smith, sakderenge berangkat, dereng kepanggih.
Itu fotonya selalu saya letakkan di samping bantal saya. Ketika dia turu, guru kurek assalamualaikum. Ya aduh senengnya kapan aku belajar. Ini dari yang budal. Selalu saya tanamkan untuk mencintai. Walaupun kalau ket biyen cinta kali ustad. Dari dulu saya nonton ustad itu angkat kopiah. Mulai cilik lek ketemu ustad angkat kopiah. Kenapa? Ini orang yang harus dihormati. Nopo maneh gurune awake dhewe, maka tanpa cinta keberkahan itu tidak ada. Dalam kitab Nihayatuz Zain ono cerita. Wonten setunggal cerita, setunggal riwayat. Siji wong niki ditimbang amalane. Ketika ditimbang amalannya, tarjah sayyi'atuhu ala hasanatihi. Ternyata ditimbang niki tarjah sayyi'atuhu ala hasanatihi. Abot keeleane daripada kesayane. Ditimbang ada permintaan dari Madura tak oneng cak Jawa ya. Okay, I will talking by English so you can understand what I'm talking about. Hello, the men and the girls. I will accompany you during a half hour to give you the more information about the Prophet Muhammad. Understand what I talking about? Kula niku belajar bahasa niku koyoke paling angel bahasa Madura. Saya sampai sama Bupati Sumeneb diberitahu, Habib kalau ke sini nanti belajar bahasa Madura, Habib. Tak warak, iso kula belajar tapi kok gak ngerti-ngerti saya. Tapi lek ngrungokno saged tadi. Habib Hamid ini perlu ngajari saya. Insyaallah amin Allahumma amin. Sebab saya sering di Madura, tapi gak iso basa Madura. Memang penguasaan bahasa niku penting, lagi-lagi urip iku kudu dielmoni. Nggih napa nggih, Tri? Tapi koyoke paling soro bahasa Madura, Tri. Padahal niku penting. Bahasa Jepang iku yo angel yo gampang, Tri. Tapi ono ceritane, saya cerita bahasa tak walik dirut sampean nggih. Saya pernah naik ke Gunung Fujiyama, Jepang. Lho Beb kok nang kono? Yo mari ceramah, diajak ke gunung. Ceramah di mana? Di Nagoya. Budal. Maghrib iku mandek rest area. Gak ada masjid, Beb. Ndak ada masjid, sepi wong gunung. Gak koyo ngene lek nang yang Penanjakan Bromo, omah di mana-mana. Sana ndak, Trin. Tekon dhuwur iku sepi, di rest areanya wis kate tutup. Koyo Indomaret ngono mbok jenenge apa kate tutup. Kula belajar didik-didik bahasa Jepang didik-didik saged. Tapi yo gak seangel Madura, Trin. Gak iso saya bahasa Madura. Saya sampai heran saat kasih hadiah. Kok gak iso iki apa? Katanya Bupati Madura, Habib perlu kamus hidup dari Madura. Maksudnya apa, Yai? Kudu rabi mbek wong Madura. Oh, tenan. Waduh angel ya, saya min ahli tauhid ya. Kula niki siji, Bu. Tak cara saya Bupati Madura wong rabi. Akhirnya saya di rest area tadi kebelet kencing, Bu. Iki gede loh, rest area gak ono jedinge, gak ono supermarket, gak ono jedinge. Tak pikir di dalamnya supermarket ada jedingnya, karena saya biasa di Indomaret itu, permisi ya mau kamar mandi, Alfa, misi ya mau ke belakang. Kulo wis belajar carane jedinge ndek endi, wis belajar bahasa Jepang nggih. Tapi yo salah-salah bener ngoten nggih. Akhirnya tak tok-tok kan ditutup. Tak tok-tok. Yo gak assalamualaikum, iku mau Jepang nggih. Ambek bersih-bersih teko adong ngene-ngene. Tak ngene no, kan ono kocoe nggih. Aku ate ngomong akhirnya dibukakno. Diomongno, "Hai," ngono ya, ngono-ngono. Ditakoki kate apa? Kula samarap, akhirnya tanya, "Toilette de Kadesta," tak ngono. Tak jawab, "Toilette de Kadesta iku jedinge ndek endi?" Itu bahasa Jepangnya toilette de Kadesta. Watashi wa itu saya. Ya kata sebut meneh. Akhirnya dijawab mau Jepangi, "Soto." Waduh, soto.
Ya apa tenan jeding ditawari soto. Lah aku gak ngerti soto iku apa. Tak ngeding lho gak ngerti ngomong apa soto iki. Akhirnya kula nyeluk soto. No soto, toilete, soto. Lho, soto. Lho, ya apa iki? Wong katene jeding ditawari ternyata maksudnya soto iku jedinge gak ndek njero, jedinge iku ndek njaba. Lah aku gak ngerti. Makane niku pentingnya ta'allamu lughata qaumin. Maka belajarlah agama bahasa suatu kaum, maka kalian akan aman dari tipu daya mereka. Allahumma shalli ala Muhammad. Subhanallah. Sampai pundi wae? Pentingnya ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, ketika Gusti Allah ndadosaken Nabi Adam manusia sebagai khalifah di bumi ini dengan apa? Dengan ilmu. Sampai di dalam kitab Manhajus Sawi, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah perintahkan sujud. Kenapa? Karena wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Dadi dikengen sujud niki menghormati karena wa 'allama Adamal asma'a, ilm lagi karena ilmu yang diberikan kepada Nabi Adam yang tidak diberikan kepada para malaikat. Dikekno Nabi Adam, dikei ilmu sing malaikat gak iso jawab. Berarti ilmu ini adalah harga, nilai yang paling besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Sampai yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Gusti Allah ngangkat kedudukannya wong iman. Iman panjangan iman diangkat. Tapi orang-orang ulama wong alim, nggih Kiai Darwis, Punyai Hamidah, para alim ulama niki diangkat derajatnya di atas orang-orang yang beriman dengan derajat yang tinggi. Yang satu derajat niku jaraknya 500 tahun hadirin. Tukur artinya napa? Derajat ulama tidak bisa diselip hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Niki barokahe para alim ulama. Maka di dalam kitab Nihayatuz Zain ada satu orang yang ditimbang amalannya ternyata banyak dosanya daripada kebaikannya. Ketika ditimbang banyak dosanya, fayu'mar bihi ilan nar, perintahnya masuk mana? Neraka. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Sapa sing abot kesayane surga, yang berat kebaikannya surga. Tapi kalau berat dosanya neraka hadirin. Yu'mar bihi ilan nar. Ketika mau dimasukkan ke dalam neraka, turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi cerita rahmat di pertama niki hadirin. Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika menyebutkan menghadiri oleh para wali, oleh kiai niki mudun rahmat, turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa pentingnya rahmat di sini hadirin? Rahmatnya Allah turun, kasih sayangnya turun. Allah perintahkan malaikat, ya malaikat, adrik abdi hadza. Hei malaikat, ini hambaku jangan dimasukkan neraka dulu. Salhu, tanyakan kepada hamba saya satu ini. Apa ya Allah? Hal jalasa alimin fid dunya, hal jalasa ala alimin fid dunya. Takono sik. Ini waktu di dunia, hal jalasa aliman fid dunya fa in jalasa aliman adkhilhul jannah bi syafaatil ulama. Tanya dulu, waktu di dunia pernah apa tidak
duduk mulazim, datang istiqomah, hadir majlisnya para alim ulama. Fa in jalasa aliman, kalau dia pernah duduk bersama mereka, pernah belajar sama orang alim, adkhilhul jannah bi syafaatil ulama, masukkan dia surga berkat pernah duduk istiqomah bareng para alim ulama. Itu kalau yang ditanya santri sini, alhamdulillah ahli surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Tapi ketika ditanya, ini ditanya lagi, ya fulan, hal jalasta aliman fid dunya. Mas, sampean waktu di dunia pernah apa tidak istiqomah hadir majelisnya para kiai? Pernah mondok, pernah nyantri, pernah hadir majelisnya ustad? Dipikir-pikir nih. Faqala la, tidak pernah. Malaikat, saya tidak pernah istiqomah hadir majelisnya para alim ulama. Kalau hadir majelis saya tidak pernah. Tapi lek dangdut, walaupun antri 3 jam saya kuat. Kalau dangdutan ngantri kuat, kalau di lapangan hujan-hujan saya kuat. Tapi kalau majelis tidak pernah. Angel nih bau. Gak tahu hadir hadirin. Maka malaikat kembali mengatakan, ya Rab, anta a'lamu bihali abdika ya Rab. Engkau lebih tahu dengan keadaan hambamu ini ya Allah. Hambamu yang kau rahmati ini tidak pernah hadir majelisnya para alim ulama. Hadiro sepisan-sepisan, tidak pernah istiqomah ya Allah. Ini loh pentingnya hadir majelisnya para alim ulama. Panjenengan yang anaknya belajar di sini, yang keluarganya belajar di sini, ini untung. Kenapa Beb? Guru saya pernah cerita, suatu saat di pedalaman ini gak ada ustadz, tidak ada ustadz, ya, tidak ada ustadz sama sekali. Di Indonesia ada Beb, kalau di Indonesia, di Kalimantan ada ya. Di Kalimantan Tengah itu ada namanya di hutan-hutan, saya pernah masuk, listrik masih belum ada. Itu cuma 20 kk, 30 kk, listrik tidak ada, panas dan lain-lain, ustadz jarang, tidak ada. Musola baru dibangun. Ini ada satu wilayah, tidak ada ustadznya. Terus ono wong mati, ada yang meninggal dunia. Wah, akhirnya bingung, ya Allah sampean Pak. Yang mandikan siapa ini? Sampean. Waduh, saya tidak bisa. Sampean, saya juga tidak bisa. Sampean Mas, saya tidak bisa. Sak kampung tidak bisa mandikan jenazah. Bingung. Akhirnya datang satu orang pakaiannya seperti pakaian ustadz, tapi gak tahu belajar fikih ini. Tidak pernah mau Cofatul Qorib, tidak pernah baca Safina, tidak pernah baca kitab-kitab. Pakaiannya ustadz. Masuk ke desa tadi, langsung wong kampung. Assalamualaikum Ustadz, Assalamualaikum. Masya Allah Ustadz, Alhamdulillah ada panjenengan Ustadz, Alhamdulillah ada sampean Ustadz. Loh kenapa? Ini ada jenazah, tidak ada yang bisa mandikan Ustadz. Antum kan Ustadz, panjenengan kan Ustadz, tolong antum mandikan Ustadz. Waduh konyo, di hati ini aku yo gak ngerti caranya ini. Tapi kadung diceluk ustadz ya, sudah terlanjur dipanggil ustadz, yang ngomong tidak bisa kan tidak enak. Sudah dipanggil ustadz, mikir lagi, mikir meneh, terus ya nopo, ya wis, cepakno panggonan pinggir kali, siapkan tempat sebelah sungai. Bingung, sebelahnya sungai ustadz? Iya sebelahnya sungai. Tutupono kain, ditutupi kain segala macam. Akhirnya jenazahnya masuk samping sungai. Ustadz, diewangi berapa orang? Nggak usah, saya sendiri. Waduh, hebat ustadznya, sendirian. Padahal ya bingung ya opo ini. Ketika sudah dikunci, cetek, bingung, ya Allah. Kula yang ngebutan semerap, ya nopo cara ngadusi jenazah? Saya nggak tahu cara mandikan jenazah, ya Allah. Kalau tahu gini, saya dulu belajar di Ponpes Babu Salam, ya Allah. Ketun kula biyen nggak belajar, ketun kula. Kalau rong ini biyen kula belajar, bingung. Ustadz sampun Ustadz sudah Ustadz. Waduh bingung ya. Wah akhirnya bingung. Coba banyu kali dia dusi. Cepior. Disabuni ya ini. Disabun sebelah sini dulu. Ketika disabun sebelah sini selesai, disewabuni. Mari ngono ketika mau nyabuni sebelah sini, bulek lunyu. Ucul. Blungung. Genter jenazah. Ya Allah, bingung aku, bingung ya nopo niki. Jawab ya nopo, bingung. Hilang.
Ustadz, sudah Ustadz. Akhirnya dibuka, Ustadz, kaget. Loh, jenazahnya kok enggak ada? Sebentar. Apa? Ini jenazahnya waliullah. Sebelum saya mandikan sudah dimandikan oleh malaikat. Oleh telung dino kintir ngambang. Ini gara-gara apa? Gara-gara ndak pernah belajar fikih sampai mandikan jenazah lo gak iso. Padahal harapan orang tua itu dimandikan anaknya. Harapan orang tua itu nanti yang nyolati saya anak saya. Itu harapannya orang tua. Siapa yang bisa gitu, Beb? Ya yang mondok di Babu Salam, insya Allah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Jadi santi-santi harus tahu ya, yang perempuan sampai nanti adalah yang memandikan kalau ada keluarga yang meninggal. Yang laki itu diharapkan oleh bapak ibu kita, hadirin. Karena anaknya senengnya apa wong tua niki, wong. Jangan kasihkan orang lain. Makanya kalau sholat jenazah itu yang afdol siapa? Keluarganya, hadirin. Bukan ini, bukan itu, keluarganya. Kalau keluarganya mewakilkan yang lain baru. Tapi kadang-kadang keluarganya gak iso sholat jenazah, ya bingung pisan. Ngene apa nggih, hadirin? Ini ada satu wilayah juga tidak ada ustadznya. Terus ada yang meninggal dunia. Mandikan, Beb. Beres, ada yang mandikan. Jebur-jebur nggih. Ta'mimul jasadi bil ma'. Selesai. Subhanallah, setelah dimandikan dikafani, selesai. Dibetotan musola, kate disolati, dibawa ke musola, bingung ngapain? Iki desane gak ana ustadz. Sampean, Pak. Waduh, saya tidak bisa, tidak bisa jalan jenazah saya. Uang 5 waktu kadang-kadang ya gak ngono. Sampean, saya tidak bisa juga saya. Apa? Saya kalau ada orang meninggal saya rokokan depannya musola. Ngono. Tidak ikut sholati, jadi nggak tahu saya. Sak deso tidak ada yang tahu caranya sholat jenazah. Kemudian datang satu orang pakaiannya ustadz tapi gak pernah belajar fikih, gak tahu mondok, gak pernah nyantri, datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ustadz, alhamdulillah. Oh ada apa ini? Tepak sampean teko nih ustadz. Apa? Ada jenazah ustadz. Kita ndak bisa nyolati jenazah nih ustadz. Terus panjenengan kan ustadz, monggo panjenengan yang nyolati jenazah niki wau. Ndek atine ya Allah, aku dhewe yo gak ngerti Gusti, ana apa salat jenazah niki ya Allah. Saya ndak pernah ikut tapi kadang dipanggil ustadz, sudah terlanjur dipanggil ustadz. Mana jenazahnya? Di musola ustadz. Siapkan, saya mau ke sana sekarang. Barang ndek ngarepe jenazah, keder hati ya Allah, ya napa niki ya Allah. Ketun aku. Rong ini biyen belajar ten Abu Salam kula ya Allah. Biyen niku wong belajar ten mriku kula mboten purun ya Allah. Nyesel saya ya Allah. Kalau tahu gini saya dulu belajar ya Allah cara sholati jenazah. Akhirnya jare wong kampung, "Ustaz, monggo dimulai Ustaz. Ya wis ayo komat. Ngen komat. Bingung makmume iki. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamat shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Terus imam oleh mburi, istawu sufufakum. Luruskan shaf. Kaget iki. Lho ya apa sih tadi? Usul bingung mek keder niki wau salat. Allahu akbar. Dek sholat iki mikir ya Allah, ya gimana caranya sholat jenazah ya Allah, wis kadung takbir ya Allah, ya napa niki Gusti kula mboten samrap. Gak suwe rukuk, Allahu akbar. Cari makmume kok pakai rukuk segala. Sami Allahu liman hamidah. Sujud Allahu akbar. Petang rakaat tadi. Mari petang rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, ngapunten. Kenapa? Kok enggak biasanya Ustaz? Sholat jenazah pakai rukuk, biasanya kan berdiri dong, kon salah kan. Tapi ustadznya pinter nih, yo. Sebentar. Ini lain jenazahnya ini. Kalau yang berdiri tok itu yang enggak punya dosa. Iki dosane akeh iki. Dadi lek ngadeg tok gak cukup, dosane kakean. Jadi perlu dirukui sak disujudi, subhanallah. Padahal yang nutupi gara-gara enggak pernah belajar ilmu agama. Inilah pentingnya ilmu agama. Ilmu agama itu bagaikan
kompas atau peta atau atlas, sedangkan kita berada di perjalanan di hutan. Yang mana kalau sampean salah langkah, maka jenengan akan menjadi haim, tidak akan pernah tahu kemana Anda melangkah. Tapi dibutuhkan peta. Petanya apa? Yo agama niki wau, ilmu-ilmu agama peta. Kapan kita harus berbicara? Kapan harus diam? Kapan harus bergerak? Kapan harus ke kanan? Kapan harus ke kiri? Semua ini diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beruntunglah dan selamatlah orang-orang yang melewati pintu keselamatan. Mana pintu keselamatan? Babus salam. Amin Allahumma amin. Tadi sampai lihat mriki masuk pintunya, yo bakal selamat. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Balik nah sini ya gini. Ini saya kalau cerita pentingnya ilmu, Bu, dawa, Bu. Kata nggih, Pak. Termasuk yang di virtual. Ada lagi di daerah sana, daerah luar pulau. Di Kalimantan itu kalau sholat subuh tidak seperti di Jawa, Pak, Bu ya. Tapi kalau dipraktekkan di Jawa, Melayu kabeh jamaah. Napa? Di Kalimantan kalau rokaat pertama baca surat As-Sajdah. Rokaat kedua Al-Insan, subuh Jumat ya, subuh Jumat. Iku selalu maca niki wau. Sampeyan kalau ke umroh tak dongakno iso umroh kabeh. Amin. Termasuk yang nonton niki. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan bisa umroh bareng-bareng. Amin Allahumma amin. Di Mekah Madinah itu kalau sudah Jumat subuh baca surat As-Sajdah. Saya selalu katakan ke jamaah umroh, Bu, Pak, hati-hati besok hari Jumat. Kenapa, Beb? Sholat subuhnya itu baca surat As-Sajdah. Terus kenapa, Beb? Di situ ada sujud sajdah. Sampai lek wis tengah-tengah moco, setengah rakaat pertama kok Allahu Akbar itu jangan rukuk ya, Pak, Bu. Sampai sujud ya. Oh, nggih, ngoten nggih. Sujud nggih, nggih. Temenan nggih, nggih. Engko lek mari Allahu Akbar meneh ngadeg kok. Nggih, siap. Ternyata saya sholat sebelahku jamaah kula kabeh. Sing melok sujud mek loro tok. 90 orang kabeh iki gak ono sing melok rukuk kabeh. Tak takoki lho sampean kok rukuk? Ya apa Beb, depan saya rukuk semua. Ngoten. Dadi ya napa mukhalafatul imam batal kabeh. Hadirin lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan bisa umroh semua. Amin. Di Saudi seperti itu ya, karena memang Nabi kalau Jumat subuh membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Terus ketika di Kalimantan wis pengalaman, tapi kalau Kalimantan insya Allah tahu mereka. Kalau sudah Sajdah sujud karena kebiasaan ya, walaupun pertama mungkin keliru, rukuk pisan nggih. Tapi ketika itu sujud ya. Subhanallah, ini di satu tempat di Kalimantan, Loso, ada biasanya imamnya itu tidak datang. Satu orang diminta jadi imam. Lah orangnya ini tidak pernah belajar fikih, nggak tahu belajar syurutul jamaah itu tidak pernah tahu. Syaratnya jamaah gimana, syurutus sholah itu berapa, tidak pernah tahu. Furudus sholah berapa, arkanus sholah, tidak ada yang tahu. Kengen imam, yo gampang. Lo Beb kan nggak hafal As-Sajdah, jangan khawatir, di Kalimantan ada suratnya. Di pengimamannya ono lampu gede gitu. Terus ada surat As-Sajdah, ada surat Al-Insan. Jadi tinggal membaca tok. Baca tok selesai. Ini imam sholat rakaat pertama, di tengah-tengah baca surat As-Sajdah, lampunya mati. Jeleb. Bingung katanya. Ya Allah, kulo gak apal ya Allah, saya ndak apal ya Allah, ya meneng iki. Tak anteni 2 menit ae bek murup ngoten. Tak anteni 2 menit mosok ono salat min syuruti sholat an yakuna ngenteni lampu murup gak ono ya. Salat nunggu lampu murup ini kan ndak ada ceritanya. Tak anteni 2 menit murup, ternyata ndak murup-murup, mati lampunya. Ya Allah saya ndak apal ya Allah, bingung meneng tok. Akhirnya kepegelan noleh mburi, noleh makmumnya. Lek bahasa Jawa nih, permisi ya, saya nggak apal, saya tak baca surat Wadduha. Oh nggih, mboten napa-napa, jare makmume ngoten nggih. Mosok sholat itu lho sik sempat rapat iki pripun? Nggih nulung ya. Ngapunten kula tak maca Wadduha mawon nggih, kula mboten apal. Jare makmume yo kebangetan. Nggih pun mboten napa-napa. Batal kabeh hadirin. Ini gara-gara apa? Gara-gara tidak belajar fikih. Lah kalau belajar fikih dekat para ulama, insya Allah aman. Maka panjenengan yang punya anak-anak belajar di pondok pesantren, insya Allah
nantinya kemungkinan besar dominan akan menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak yang bermanfaat kepada orang tuanya. Amin Allahumma. Akhirnya pertanyaan pertama tidak bisa masuk, mau dilempar lagi sama malaikat. Balik nang wong iki mangke. Mau dilempar lagi, kalau sudah rahmatnya Allah turun, datang lagi, hei malaikat, jangan dilempar dulu, salhu, tanya lagi, apa ya Allah? Hal ahabba aliman fid dunya, fa in ahabba aliman fid dunya adkhilhul jannah bi syafaatil ulama. Tanya dia, waktu di dunia pernah atau tidak cinta para alim ulama? Kalau pernah cinta para kiai, cinta alim ulama, cinta ahli ilmu, cinta ke majelis ilmu, masukkan surga berkahnya orang-orang yang memiliki ilmu. Ini loh kedudukannya para alim ulama. Wah, akhirnya ditakok, ini kalau yang ditanya santri sini, alhamdulillah, insya Allah langsung syafaati alim ulama surga. Amin Allahumma amin. Ini ditanya, ya fulan, hal ahbabta aliman fid dunya, sampean waktu di dunia pernah atau tidak cinta para alim ulama, cinta para kiai, cinta para wali? Mikir, tidak pernah malaikat. Saya kalau cinta itu nggak pernah, saya tidak kenal saya ini kadang-kadang. Cuma le artis saya tahu semua. Cristiano Ronaldo itu di Real Madrid berapa tahun, di Manchester berapa tahun, terus sekarang pindah ke Saudi saya tahu. Cristiano Ronaldo main Piala Dunia berapa kali saya tahu. Ketika akhir ini Portugal pengen dimenang, tapi akhirnya gak iso menang, kalah. Ya saya akhirnya nangis. Saya tahu semua, Ustaz. Ngerti kabeh kulo. Pemainnya Maroko, pemainnya Prancis, saya tahu semua. Tapi keluarganya Nabi saya tidak tahu. Sahabat Nabi mboten semerap. Waduh, repot iki biasanya. Akhirnya tidak tahu. Inilah pentingnya cinta para alim ulama. Imam Ghazali niku, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bapaknya orang biasa, bukan kiai, bukan ahli, biasa, tapi pecinta ulama. Setiap hadir majelis ilmu nonton ustadz, ya Allah, jadikan anak saya seperti ustadz ini ya Allah. Ketemu lagi, ya Allah, jadikan, doakan anak saya ya Allah jadi ini. Terus anak saya. Maka jadilah Imam Ghazali menjadi orang besar, berkahnya orang tuanya pecinta alim ulama. Guru saya selalu mengatakan, siapa orang yang cinta kepada orang alim, cinta para wali, cinta kiai, maka kalau enggak dirinya jadi ulama, anak cucunya nanti akan jadi ulama. Amin Allahumma amin. Bondo cinta ini penting, hadirin. Cinta ini penting. Ternyata ditanya tidak tahu, mau dilempar ke neraka lagi, dipanggil lagi, rahmatnya Allah sudah turun. Ini loh, kalau sudah rahmatnya Allah turun, makanya kita ini mudah-mudahan jadi orang yang dirahmati Allah. Amin. Lek wis Gusti Allah niku ngerahmati tiang, ini yang terjadi. Ditarik lagi, malaikat, salhu hal jalasa ala maidatin wa fiha alim. Tanya dia, pernah enggak makan, duduk bareng, makan satu meja bersama para alim ulama? Kalau pernah duduk bareng makan, medok me para alim, lebokno surga. Berkahe alim ulama, bayangno. Makane sampean sing akeh ngundang kiai. Amin Allahumma amin. Lek ngundang ke ono maem ngene apa nggih. Insyaallah sampean oleh syafaate para kiai. Amin Allahumma. Lho niki wau ditakoki ini. Ini modelnya kalau orang sini ya insyaallah surga kabeh. Amin Allahumma amin. Ini ditanya lagi, ya fulan, hal jalas ta'ala ma'idatin wa fiha alim. Di dunia, sampean di dunia pernah apa tidak duduk makan bareng para alim ulama? Dijawab malih, mikir meneh. Ndak pernah malaikat. Wong saya ndak pernah ngundang kiai di rumah saya nggih. Makane sampean lek ono panggonan kok kiai ini lemu-lemu itu berarti warganya insyaallah oleh syafaat. Amin Allahumma amin. Kenapa kakean ngundang kiai? Kadang-kadang diundang dek kene maem, dek kono maem. Kalau bahasanya Habib Salim fi kulli makanin makanun. Di setiap tempat ada makan. Kadang-kadang kula niku mangane titik, amene diomongi, "Beb, yang banyak, Beb." Sampun Ustaz. Ini sudah ronde kesekian kali Ustaz. Kok maringin ana ronde meneh gak kuat Ustaz, subhanallah. Fi kulli makanin makan. Lah makan bersama para alim ulama niki barokah, hadirin. Ditanya, sampean pernah? Enggak pernah ya. Wong saya ini sobone kafe. Gak tahu aku belum lama. Waduh, gak tahu wis nggih. Ketika ndak tahu tadi mau dilempar lagi, hadirin. Mau dilempar, tapi rahmatnya Allah sekali lagi turun. Dicari-cari mana sebab yang buat dia dapat rahmatnya Allah. Ditanya lagi, hei malaikat,
salhu an ismihi wasmi abihi fa in wafaqa ismuhu isma alimin adkhilul jannah bi syafaatil ulama. Tanya dia namanya siapa. Kalau namanya sama dengan namanya para alim ulama, masukkan dia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Berkah namanya sama para alim ulama. Bayangkan alim ulama ini makan bareng aja ngolek syafaat. Makanya sampean kalau makan di rumahnya kiai, entekno panganane. Ngene apa ngene? Habiskan makanannya. Kalau bisa piringnya habiskan juga. Napa Habib barokah? Amin Allahumma amin. Ojo gak entek, ngene apa nggih? Habiskan. Saya punya teman gitu. Kalau di rumahnya kiai entek wis panganane. Bahkan saya ndak habis dimakan juga. Apa? Barokahnya kiai Habib. Ayo lemu, masyaallah. Juga ngentekno panganan. Alhamdulillah. Makanya inilah pentingnya sebuah nama. Salah orang yang mengatakan apalah arti sebuah nama. Nama ini penting. Al-ismu madalla ala musamma. Nama ini menunjukkan yang dinamai. Nama ini wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradhum asma. Penting hadirin. Semuanya ini penting. Yang namanya nama itu sangat penting. Maka Nabi mengatakan sammu auladakum bitasmiyatin hasan. Namailah anak-anak kalian dengan nama-nama yang bagus, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Karena siapapun nama mereka nanti di akhirat akan dipanggil sesuai namanya. Dan nama itu adalah doa hadirin. Ki ono jeneng sing apik. Namanya para nabi, namanya Nabi Muhammad, Mahmud, Hamid, namanya para nabi, nama yang di situ Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghafur, Abdul Syakur, Abdul Aziz. Ini nama-nama bagus, masukkan. Atau nama-namanya para wali, namakan anak sampean ya. Dengan namanya para alim ulama. Kenapa? Supaya dapat syafaatnya para alim ulama. Minimal artinya itu bagus. Walaupun bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, yang penting artinya bagus. Jangan dinamai nama jelek hadirin. Lagi ono kejadian, satu orang datang ke Ustadz, saya mau tasmiyah Ustadz. Oh iya monggo. Namanya siapa? Nama anak saya Randa Ustadz. Loh Randa ini siapa? Ya kayak artis di Jakarta. Loh di Jakarta Randa. Lendek Malang Rondo. Ngene apa nggih? Mosok anake dijenengi Rondo, masih rabi ping pira ya Rondo. Ono meneh tasmiyah. Ustadz, saya mau tasmiyah. Oh iya. Betul. Namanya siapa? Nama putri saya Bella Ustadz. Artinya apa Bella? Ndak tahu Ustaz. Lho sing jeneng sapa? Ibunya arek-arek Ustaz. Wis daripada ndak tahu artinya, gimana kalau saya tambahi biar ada artinya. Oh ya Ustaz monggo. Bella Sungkawa. Ngene apa ngene. Daripada kalau jeneng nggih. Kasih nama yang ada artinya hadirin. Ada lagi di daerah Singosari. Satu orang datang ke Ustadz, anaknya mulai bayi berapa minggu panas terus gak waras-waras. Putri, Ustadz, Yai tolong Yai, dongakno anakku lo apa? Loro panas. Loh, gimana dokter? Sampun Yai, sudah Yai. Sudah tak bawa ke dokter. Terus gak sembuh, ganti-ganti dokter gak pernah sembuh Yai. Tolong dongakno ya wis. Sopo jenenge? Siapa nama anak sampean? Nama putri saya Siti Hasyafa. Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampean tahu artinya Hasyafa apa? Ndak tahu Yai. Kemaluannya orang laki. Lah tekon ndi sampean? Nggih waktu kula ngaji niku Yai, idkhalul hasyafa fil farji. Ngoten. Akhirnya tak jeneng hasyafa. Ya iki sing garai panas nggih. Ganti. Diganti ya langsung adem ngoten. Memang celukane enak, diceluk Syafa. Mbak Syafa ngoten. Tapi panas tok ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada lagi, saya pernah mau lewat satu desa, biasanya kalau mau nikah ada bendera hijau, tulisannya kuning. Yang mantu ditulis, namanya Bapak Rojim. Waduh. Iku mungkin dulunya, bapaknya, sekolah husnudon, bapak iku seneng ngrungokno qori. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau teko jeneng rojim teko ndi? Barokah qori beb ngono. Gak mesti sana syaitonir rojim, ngene apa ngene. Ar-rojim itu artinya yang terkutuk hadirin. Ojo dijenengi rojim, rohim lah, pikir rojim. Makanya kalau punya anak itu datang ke Ustadz, tanyakan Ustadz, saya mau kasih nama anak saya ini gimana Ustadz? Bagus apa enggak artinya? Kalau bagus ganti dengan i, kalau enggak diganti Ustadz. Seperti itu hadirin. Tapi sampai intinya kalau punya anak perempuan atau golek bojo bapak-bapaknya jangan punya istri namanya Waqiah nggih. Tukaran tok, Pak.
Pokoknya wong sing bojone jenenge Siti Waqiah iku biasanya tukaran, Cok. Karena Waqiah itu artinya hari kiamat hadirin. Dan ini bendino kiamatan ini. Celukane Yukiah, ngira apa ya? Hati-hati, kasih nama itu nama yang bagus. Ada lagi di Pasuruan. Satu Habib mau ke Pasuruan, telepon Kiai. Assalamualaikum Yai, ahlan Habib, fadhal Habib. Kalau ke Pasuruan mampir ke rumah saya, ya Yai, saya mampir Yai, mampir sampai Pasuruan. Assalamualaikum disambut, ahlan wa sahlan Habib, fadhal masuk Habib, masuk. Baru masuk langsung Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waduh sik ket mlebu Fatihah. Ngoten. Akhirnya, Beb, fadhal Beb masuk duduk sini. Antum kalau lewat sini mampir Beb. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waduh gurung mbek kopi Fatihah pindho. Akhirnya ditakoki, Beb, antum kopi apa teh? Kopi Yai. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ping 3 niki maca Fatihah nggih. Waduh lek sak jam ping piro niki Fatihah niki. Ndak lama ada santriwatinya datang hadirin. Nggih Yai, dalem Yai. Hei Fatihah, sampean tak celuki mulai mangko gak teko-teko. Ternyata muridnya namanya Fatihah hadirin nggih. Lho niki napa Yai? Iya Beb, ini murid saya, santri saya, santriwati saya namanya Fatihah Yai. Jare Habibe, untung gak Yasin Yai nggih. Lah lek Yasin kula maca Yasin ping 3 iki napa? Diganti mawon Yai. Diganti napa Beb? Al-Baqarah sekalian. Allahumma shalli Muhammad. Subhanallah, kasih nama anak-anak ini yang bagus ya. Niki namanya bagaimana nama indah Bunyai Hajah Hamidah. Pasti sudah jenenge wis terpuji. Oh sisa dibayangno orangnya lembut. Lek ngomong didik-didik ya, yang mungkin yang pernah ketemu orangnya seperti itu, Masya Allah. Dari fotonya bisa dilihat, dari orangnya bisa dilihat. Makanya keturunannya juga seperti itu insyaallah. Amin Allahumma amin. Gowo barokah, mbah sing soleh ini ya, ini membawa keberkahan bagi cucu-cucunya. Nggih napa nggih? Kata siapa? Bukan kata saya. Maka disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. صدق الله العظيم. Iki apa Beb? Rumahnya anak yatim, dijaga rumahnya, dijaga anaknya, di bawahnya ada harta karun, rumahnya mau roboh, digenakno sama Allah, dikirim Nabi Khidir untuk genakno rumah. Kenapa kok dijaga anak yatim ini? Karena wakana abuhuma sholihah, bapak ibunya itu orang soleh, bapak ibunya ahli takwa. Ada ulama tafsir yang mengatakan yang dimaksud abuhuma kakeknya yang ketujuh biyen niku wong soleh. Anak sing 7 keturunan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sa'id bin Musayyib beliau mengatakan wis lek ngono aku tak takwae. Napa kok takwa? Biar anak-anak saya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Lah balik nang cerita niki wau. Ditanya, "Sampean namanya siapa?" "Mas Muka." Ditakoki malaikat, "Sapa jenengmu lek cara mriki nggih?" "Nama saya Johnny Ponsen," misalnya ngoten. "Lho kok iso Johnny Ponsen?" "Nggih, kula kelahiran Januari Kemis Pon." Ngoten nggih. Disingkat Januari Kemis Pon, Johnny Ponsen ngoten nggih. Januari Kemis Pon nggih. Waduh digoleki ndek kitab kuning gak ono ceritane wa kana radhiyallahu Kiai Johnny Ponsen gak ono nggih. Akhirnya ndak ada, wis bingung wis, gak ono kate dicemplung neraka hadirin. Wis digoleki iki gak ono, digoleki jeneng gak ono, ulama gak tahu cedek, gak tahu hadir, mau dilempar kata Allah, perintahnya Allah turun. Ini lagi-lagi rahmatnya Allah. Malaikat, iya. Adkhilhul jannah. Lebokno wong iki nang surga. Kaget malaikate. Ndek pikirane malah, tapi kan perintahnya Allah, yaf'aluna ma yu'marun. Dimasukkan, tapi tetap pertanyaan, kok iso Johnny Ponsen iki mlebu surga iki napa ceritane iki? Apa penyebabnya? Ketika masuk tadi ternyata malah Allah mengatakan, "Hei malaikatku, atadri lima adkhaltuhul jannah?" Tahukah sampean kenapa orang ini saya masukkan surga? Anta a'lamu bihali abdika ya Rabb. Engkau lebih tahu keadaan hamamu ya Allah. Saya tidak tahu ya Allah. Innahu kana fid dunya yuhibbu rajulan wa kana dzakar rajul yuhibbu aliman. Ini gara-gara orang ini waktu di dunia pernah punya teman pleke iku kanca pleke biyen ndek donya niku cinta para alim ulama,
gara-gara punya teman pecintanya alim ulama, maka saya masukkan orang ini ke surga berkain duwe konco pecintai poro alim ulama. Kalau punya teman sadak pecinta alim ulama, sudah dapat rahmatnya Allah, dapat syafaat. Lalu bagaimana kalau kita sendiri, keluarga kita, anak-anak kita yang menghadiri acara ini, yang menyaksikan virtual ini, semuanya adalah pecinta orang-orang ahli ilmu, maka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya kita semua diselamatkan oleh Allah. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dadi ahli swargane Gusti Allah. Mudah-mudahan kita di akhirat nanti dikumpulkan bersama Nabi Muhammad, dikumpulkan bersama para wali, dikumpulkan bersama ulama salih, orang-orang para alim ulama, para walinya Gusti Allah. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan Pondok Babus Salam ini sesuai dengan namanya, pintu keselamatan. Allahumma antas salam, ya Allah engkau adalah pemilik keselamatan ya Allah. Maka dengan Babus Salam ya Allah, dengan pintu keselamatan ini ya Allah, salimna wal muslimin, maka selamatkan kami, selamatkan semua orang Islam. Salim tullabana, maka selamatkan para pelajar-pelajar yang ada di sini ya Allah dengan keselamatan. Ya Allah engkau sangat suka, engkau sangat cinta, bahkan namamu adalah Assalam ya Allah. Maka selamatkan kami ya Allah, jadikan hidup kami ini selamat dunia akhirat ya Allah. Tahun baru jangan hanya tahunnya saja yang selamat ya Allah. Mudah-mudahan kita semua, istri kita, anak kita, keluarga kita, semua dijadikan orang-orang yang selamat dunia akhirat berkah para alim ulama. Amin Allahumma amin, Allahumma amin. Makatan ingkang saged kula aturaken, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dan ampun bila terdapat kesilapan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.